oleh karena kemurahan Tuhan kita sanggup, karena kemuliaan Tuhan itu ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sejenak kita boleh menyembah Tuhan dan kita percaya pada pagi ini ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Engkau sungguh Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Sungguh Bapa pagi ini kami mengakui ya Bapa kalau kami ada hingga saat ini Tuhan. Bukan oleh karena gagah dan kuat kami Tuhan.
tapi semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi ini Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami pada saat ini yang kami kerjakan Tuhan. Boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini Tuhan, kami dengan tidak tangan hampa Bapa. Tapi kami boleh membawa sukacita yang besar yang dari Tuhan datangnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara, musuh ada di depan kita. Rintangan menghadang setiap perjalanan kita dalam kita mengiring Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber kekuatan kita yang senantiasa memampukan kita dalam menghadapi segala persoalan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama.
puji Tuhan, dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bila roh Allah ada dalam kehidupan kita, mari kita bicara seperti Daud saudara. Kita memuji Allah dengan segenap kehidupan kita, dengan segenap tubuh jiwa dan roh kita saudara. Mari kita pujikan kita ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi ini, tidak apa baiknya, tetap indahnya kalau kita pujikan ini dengan sangat berdiri. Kita mau menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ambil berdiri. Kita jangan malu-malu, kita pujikan Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan bersorak seperti bersorak. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan bersorak seperti bersorak. Bukan bersorak, bukan bersorak, bukan bersorak seperti bersorak. Bukan bersorak, bukan bersorak, bukan bersorak. Tidak bersorak. Haleluya, sekali lagi kita pujikan. Ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari.
kan menangis tidak menangis. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Langsung saja kur kaum pria kami undang maju ke depan.
Haleluya, pujian yang sangat indah saudara. Biar langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah beranjak, tidak pernah berubah, akan selalu kekal untuk selama saudara. Oleh karena itu saudara, kita sebagai umat Tuhan saudara, kita sebagai umat pilihan Allah, mari kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya, pujian. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dijalankan sambil kita angkat pujian kita bersama-sama seperti bermimpi. Seperti bermimpi dikasih Kita tetap bangkit berdiri, di mana sebentar kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Kita membuka hati, pikiran kita untuk firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan pada pagi ini saudara, hidup kita boleh diubahkan. Kita bersyukur pada Tuhan, Dia Allah yang setia saudara.
Oleh karena itu saudara, jangan pernah saudara ragukan akan kasih setia Tuhan. Dia sungguh Allah yang setia, karena selalu ada dalam kehidupan kita bagaimanapun keadaan kita saudara. Haleluya, kita angkat pujian kita bersama-sama. Tiada pernah aku ragukan kasih setiamu Tuhan. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Tuhan tidak pernah kami ragukan kasih setia. Kasih setiamu ya Tuhan. Dia selalu ada di setiap kehidupan kita dalam hidupku. Dia Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah berfirman kepada kita saudara. Walaupun 1000 rebah di sebelah kiri kita, berlaksa-laksa di sebelah kanan kita, Tuhan katakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan ada bersama dengan engkau. Itulah janji Tuhan. Kita percaya saudara. Jangan ada rasa lagi takut bimbang dengan keadaan kita pada saat ini saudara. Mungkin pada saat ini gelombang datang menempa kehidupan kita. Kita percaya akan kasih Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Haleluya. 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 Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Amin. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan
masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Bapak Sudirman menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu diberikan pada Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh datang bersama dengan saudara-saudara kami boleh memuji akan nama-Mu, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Semuanya itu Tuhan adalah kemurahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami bersama umat ini. Terima kasih ya Tuhan kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan iman, menambah iman kesetiaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga hamba-Mu yang hendak melayani akan firman-Mu, Engkau urapi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami dan doa ini hanya kami pohonkan demi juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kembali, memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah meminta izin memberikan pengumuman sebentar kepada Bapak Ibu Saudara supaya nanti selesai firman Tuhan, selesai persembahan, kalau ada pengumuman yang lain Bapak Gembala bisa tambahkan. Pengumuman yang pertama bahwa baptisan air akan diadakan minggu depan, tanggal 20 Juni selesai ibadah raya. Ya. Dan pelajaran mengenai baptisan air sebentar sore, di tempat ini jam 5 sore. Bagi yang mau mengikuti baptisan diwajibkan untuk hadir supaya lebih mengerti mengenai baptisan. Jemaat Tuhan yang lain yang rindu hadir boleh datang. Ya. Ada 3 orang yang akan mengikuti baptisan atau mungkin nanti bisa bertambah, bisa menghubungi kami, yaitu Saudara Abed Nigo, Saudara Miracle, dan Saudari Lucy, anaknya Bapak Juwono di Keranggan. Tuhan memberkati, dan saya juga mengumumkan untuk pemasukan LED. Ini sebagai modal awal, ya saya sebut modal untuk kita bersama-sama bergandengan tangan untuk pembelian LCD proyektor. Ya, kalau LED TV memang ini yang diumumkan pertama kali, dan Bapak Ibu Gembala berkata kalau uangnya sudah cukup, carilah informasi berapa harga TV, dan setelah kami mencari informasi, maka dapatlah TV seharga 3.425.000 dan kita akan teruskan untuk LCD proyektor. Mana yang lebih dulu kita beli. Artinya kalau saya sudah umumkan kemarin, kalau ada lampunya kita akan ganti lampu, namun sampai sekarang belum ada informasi dari pihak toko maupun dari pihak toko di Malang maupun pihak Jakarta sebagai pemproduksi. Ya, belum ada informasi. Jadi kalau sudah ada lebih dari itu dan tidak ada informasi mengenai lampu, maka kita akan membeli yang baru. Ya.
Doakan terus dan kita bekerja sama untuk hal ini supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan selalu. Tuhan memberkati, itu saja yang dapat saya umumkan kepada jemaat Tuhan pagi ini. Nanti apabila ada pengumuman tambahan bisa disampaikan oleh Bapak Gembala selesai persembahan yang kedua. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya belum meneruskan pembahasan tentang karakter-karakter manusia di akhir zaman, namun kita akan mempelajari sesuatu yang penting guna kehidupan kita dalam kita menjalani hidup sehari-hari maupun dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya, saya beri judul firman Tuhan pagi ini, konfirmasi. Konfirmasi. Ya, kita buka dalam 1 Raja-Raja 10. 1 Raja-Raja 10 dan kita baca ayat 1 sampai 13. Namun kita poinnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita baca ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Perikopnya ialah kunjungan Ratu Negeri Sheba. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13, saudara bisa baca di rumah. Namun untuk pembahasan pagi ini kita baca ayat 6 dan yang ke-7. Dan ia berkata kepada raja, yaitu Raja Salomo, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konfirmasi itu artinya penegasan, pengesahan, ya, pengesahan dan pembenaran. Itu arti dari konfirmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikisahkan dalam ayat-ayat yang kita baca ini bahwa Ratu Sheba, ya, banyak mendengar kabar atau banyak mendengar cerita, banyak mendengar berita, banyak mendengar informasi mengenai Raja Salomo. Maka dari itu ayat yang ke-6 dikatakan bahwa benar juga apa yang telah kudengar, kabar yang dia dengar itu sampai ke negerinya. Ini di luar negeri atau pemerintahan Salomo, yaitu Israel dan Yehuda, kerajaan yang bersatu. Ya. Informasi yang diterima Ratu Sheba itu meliputi yang pertama personalitinya Salomo, yaitu pribadinya Salomo. Ya, kalau saudara bisa membaca nanti di rumah, kita akan menemukan bahwa Salomo itu seorang pribadi, seorang raja yang penuh hikmat. Ya. Hikmat dari Tuhan. Dia juga seorang yang kaya raya. Itu yang didengar Ratu Sheba. Dia seorang yang cerdas. Kalau pasal-pasal berikutnya saudara akan menemukan bagaimana dia menggubah lagu sebagai komposer pencipta lagu. 1001 lagu. Ya. Kemudian dia berbicara atau menulis tentang binatang-binatang. Kalau agama lain mengatakan bahwa Raja Sulaiman ini bisa berbicara dengan binatang. Ya. Itu terserah. Terus penuh keagungan. Dia terkenal penuh keagungan. Jadi dia adalah public figure.
di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan sampai ketenarannya, keterkenalannya ke negeri Sheba. Dia juga seorang raja yang disegani. Itu pribadinya Salomo. Yang kedua, informasi yang didengar Ratu Sheba bahwa raja yang terkenal, Salomo ini raja yang terkenal. Artinya dalam pemerintahannya, dalam pekerjaannya. Nah, coba kita baca ayat yang kelima. Ayat 4 dan 5. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ini rumah istana bukan rumah Tuhan, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Nah, dari ayat ini kita melihat ketika Salomo memegang pemerintahan dan menjalankan pekerjaannya, dia mampu memanage atau memanajemen kerajaan. Mengatur kerajaannya sedemikian rupa, dari pelayan-pelayannya, dari aturan-aturan duduk, aturan makan, cara berpakaian, bahkan semuanya dia atur. Nah, kalau saudara membaca dalam pemerintahan Raja Salomo mampu memberikan keamanan. Karena segala musuh yang memusuhi bangsa Israel di bawah pemerintahan Salomo tidak ada yang berkutik. Nah, yang ketiga yang diterima oleh Ratu Sheba mengenai informasi tentang Salomo, perihal rohaninya. Dia seorang yang berrohani, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Wow, luar biasa sekali saudara. Sudah ada yang dikunjungi Tuhan? Atau Tuhan menyatakan diri? Ya, kalau dari saudara-saudara kita banyak yang didatangi Yesus dan mereka bertobat. Salomo, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman bahwa sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada raja yang sama seperti engkau Salomo. Oh, luar biasa sekali. Kedekatannya dengan Tuhan menjadikan hidup Salomo berkenan di hadapan Tuhan. Ini berbicara sebelum Salomo jatuh dalam dosa. Dan ini mengenai apa yang diterima Ratu Sheba. Dia juga berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Korbannya enggak tanggung-tanggung, saudara. Dia sendiri dengan segala kekayaannya membangun bait Allah selama 7 tahun. Ada di sini satu orang saja bangun gereja? Ketika bait Allah ditahbiskan, dia berikan puluhan ribu ekor sapi dan kambing domba untuk korban bakaran dari dirinya sendiri. Oh, korbannya enggak main-main saudara dengan Tuhan. Bukan eman-eman, tapi dia berikan apa yang dia punya. Dia lepaskan untuk Tuhan. Luar biasa. Ini yang didengar. Dan ini ayat yang pertama coba kita baca. Alasan Ratu Sheba berkunjung kepada Salomo. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo. Berhubung dengan nama Tuhan. Salah satu hal yang menarik Ratu Sheba datang kepada Salomo ialah nama Tuhan yang disembah oleh Salomo dan oleh Salomo selalu ditinggikan, selalu dimuliakan di atas segalanya. Selain mau melihat pribadinya, pemerintahannya Salomo,
Tapi oleh karena nama Tuhan yang selalu ditinggikan Salomo, itulah yang menarik Ratu Negeri Seba. Yang menarik orang lain untuk datang. Dan pada ayat yang pertama ini bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup Salomo. Jadi pribadinya Ratu Seba mendengar informasi, ya penuh hikmah. Dia dalam pemerintahannya bagus sekali, pekerjaannya bagus sekali, manajemennya bagus sekali, tata cara pengaturannya, perihal rohani pun Ratu Seba mendengar. Tapi dari ayat yang kita baca, dari sebanyak berita informasi yang dia dengar, Ratu Seba tidak atau belum percaya sebelum ia sendiri menyaksikan dan mengalaminya sendiri. Apakah semua kabar itu, apakah semua berita itu, apakah semua cerita itu, apakah semua informasi yang ku dengar ini benar atau hoax, berita bohong, atau hanya melebih-lebihkan saja, atau menambah-nambahi supaya dia sangat masyhur Salomo itu. Dia nggak percaya, atau dia belum percaya sebelum dia sendiri datang, melihat, mengalami, dan menyaksikan sendiri apakah benar itu cerita. Sehingga yang dilakukan Ratu Negeri Seba ini ialah mengkonfirmasi berita yang dia dengar, kabar yang dia dengar. Tidak asal percaya, tidak asal oh masa oh ya, oh hebat berarti. Tapi menyelidiki terlebih dahulu. Dan ketika dia datang dengan rombongan yang besar kepada kerajaan Salomo, ayat yang ke-6 dia katakan benar juga. Kabar yang telah ku dengar di negeriku tentang engkau. Ayat yang ke-7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Ya, ini ayat yang ke-7. Dia mengkonfirmasi. Dan setelah dia melihat, menyaksikan, menyelidiki kebenaran kabar itu, ternyata apa yang dia saksikan jauh lebih hebat, jauh lebih benar, jauh lebih mulia, jauh lebih kaya, jauh lebih indah dari segala kabar yang dia dengar. Nah, ini saudara, pentingnya kita mengkonfirmasi suatu berita, suatu kabar, suatu cerita informasi yang kita dengar. Maka dari itu kita akan masuk dalam aplikasi penerapan hidup sehari-hari. Bahwa setiap informasi, setiap berita, setiap cerita yang kita dengar harus dikonfirmasikan dulu kebenarannya. Jangan hanya langsung percaya begitu saja. Dan oh iya, guys aku percaya. Harus kita konfirmasi. Berita, cerita, kabar apapun yang masuk ke telinga kita. Supaya apa saudara? Kita tidak salah tafsir. Kita tidak segera mengambil kesimpulan. Ketika informasi itu datang kepada kita, posisikan diri sebagai pihak penengah atau netral. Supaya tidak menimbulkan praduga atau dugaan, bahkan keputusan yang salah, stigma penilaian yang negatif. Banyak orang ketika mendengar berita nggak mau konfirmasi, sehingga timbullah pandangan-pandangan, dugaan-dugaan,
penilaian-penilaian yang negatif. Nah, ini berbahaya, saudara. Maka dari itu kita belajar dari firman Tuhan melalui kisah kunjungan Ratu Negeri Sheba ini. Posisikan diri sebagai pihak penengah. Ratu Sheba ini memposisikan diri sebagai penengah pihak yang netral. Dia mendengar kabar, si A menyampaikan kabar kepada Ratu Sheba mengenai si C, yaitu Salomo. Ya, untung ini hal yang baik, bahwa Salomo itu penuh hikmat, kaya raya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Salomo ini orang yang nggak benar, apa penilaiannya Ratu Sheba? Namun Ratu Sheba memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Sehingga dia berkata langsung kepada Salomo, tetapi aku tidak percaya begitu saja tentang kabar yang aku dengar mengenai engkau sebelum. Ini loh penting, saudara, garis bawahi, sebelum aku sendiri datang melihatnya, mengkonfirmasi, mendengar sendiri dan melihat sendiri daripadamu, pihak Salomo. Si A cerita kepada kita tentang si B. Nah, posisi kita, ketika si A cerita kepada kita tentang si B, apa yang harus kita lakukan? Tanya ke B, apakah benar cerita si A? Nah, gitu loh, saudara. Ya, kita mau belajar seperti itu. Ketika ada informasi apapun, apalagi yang negatif, sudahkah engkau mengkonfirmasi kepada yang lain? Atau hanya asal percaya masuk, kita ambil, kita comot, kita konsumsi? Tuh, kalau kita mendengar informasi pihak kita ini netral. Ya, sudah saya ceritakan dulu ya, saudara, bahwa saya difitnah bahwa saya melakukan pemukulan terhadap pimpinan sekolah minggu. Ya. Ada seorang cerita kepada teman saya waktu saya praktek. Nah, cerita ini ya kok kepada orang yang salah. Nah, ini teman saya baik kok. Tapi puji Tuhannya ketika dia mendengar cerita bahwa saya melakukan pemukulan fisik kepada pimpinan sekolah minggu, guru sekolah minggu, teman saya ini konfirmasi kepada saya, apakah saya benar melakukan pemukulan? Karena tadi pagi katanya orang ini melihat sendiri. Saya langsung telepon pimpinan sekolah minggu, halo Ci, orang Chinese, halo Ci. Oh halo Oma, enggak ada apa. Saya loudspeaker, saya banterkan di depan teman saya. Ini loh, ada yang konfirmasi kepada saya bahwa ada yang melihat tadi pagi saya memukul Cik. Siapa sih ngomong seperti itu? Ya saya enggak tahu Cik. Sekarang saya konfirmasi supaya Cik memberitahu kepada teman saya ini benar apa enggak berita ini. Terus dia katakan, enggak benar, enggak ada pemukulan yang dilakukan Om Angga terhadap diriku. Terus teman saya ini, ya wis lagi. Enggak ada, wong tadi cuma rapat, ya sudah kumpul bersama. Nah, setelah beberapa waktu lamanya terbongkar bahwa ternyata yang melaporkan itu enggak suka dengan saya. Tapi puji Tuhan hubungan kami itu awal-awal saya praktek sudah pulih. Dan ketika saya menikah dengan istri saya, dengan calon istri saya dulu, dia yang ngebosi charteran mobil dari saya. Dia WA saya, Om saya yang menggerakkan jemaat untuk datang ke pernikahan melalui Bapak Kepala Uji. Karena sudah selesai dari awal. Nah, itu saudara, pentingnya konfirmasi. Ya, kalau kita dengar dari si A berita ngerasani, biasanya sih ngerasani elek itu jadi konsumsi yang hangat. Gitu. Wah, menarik wah, ya tuh berapi-api.
Tapi setelah kita dengar firman pagi ini, konfirmasikan. Tapi ada kalanya apa yang terjadi saudara? Kita takut, wedi, sungkan lho lale nggak ono hubungannya dengan kita. Ngapain kita takut konfirmasi ke pihak yang lain? Kalau kita nggak ikut-ikutan, kenapa kita takut? Misalnya si A menuduh saya itu loh, jemaah tunggul A enggak itu loh maling. Kalau saudara nggak ada sangkut pautnya, saudara kan konfirmasi, enggak, bener tahu awakmu dadi maling. Loh kadang-kala takut ngomong, lek bener maling, lah barang gue iso dicolong. Sehingga nyebar ke sana kemari. Ada ilustrasi saudara, kerbau dan sapi. Ya, kerbau ini berkata kepada sapi, sapi, karena ini sudah pagi dan hari masih gelap, sebentar ya aku mau istirahat. Capek sekali, nanti ketika sudah siang tuanku datang dan membangunkan aku untuk diajak bekerja, maka aku akan bangun. Aku tak tidur dulu. Oh iya, kebu, silakan tidur. Tapi cerita kepada kambing, ya, kerbau tadi bilang mau istirahat sebentar, karena hari masih gelap pagi, nanti kalau tuan kita datang dan akan membangunkan kerbau, maka dia bekerja. Informasinya kan masih benar ya, kambing. Kambing cerita kepada ayam, tadi itu sapi bilang, katanya kerbau sepanjang hari ini mau tidur. Dan dia memutuskan untuk tidak bekerja, ayam. Nanti walaupun tuannya dia datang, dia nggak akan bangun. Ayam cerita ke mentok, katanya hari ini tadi sapi bilang ke aku, katanya, kambing cerita ke ayam aku cerita ke mentok, katanya hari ini dia memutuskan untuk berhenti dari bekerja, ayam. Dan dia tidak suka terhadap tuannya. Sampai kepada burung beo yang bisa bicara kepada tuannya, Pak Bos, aku dengar cerita dari mentok. Apa? Katanya tuan itu tuan yang jahat. Katanya kebo wis memutuskan diri untuk enggak mau bekerja dengan tuan. Tuan jahat, tuan kejam, enggak memperhatikan, enggak membiarkan dia istirahat. Dengan marahnya, tuan itu datang dengan para pekerjanya. Tanpa pikir panjang, hari masih gelap. Dia enggak konfirmasi ke kebo dan lain sebagainya. Pekerja panggil paman. Aku mau beleh. Pekerjanya ambil parang. Dia potong. Setelah itu burung beo tanya. Sapinya hanya menangis. Ini ilustrasi ya. Biar sapinya bisa ngomong dimengerti manusia kan ilustrasi. Terus, kenapa Tuhan yang ngomong? Kenapa sapi kamu menangis? Loh memang Tuhan mendengar berita apa? Katanya itu kebo sudah malas. Tidak mau bekerja lagi dengan aku dan menganggap aku ini Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, yang gak memperhatikan, memberi makan. Sapi. Tadi saya cerita ke kambing seperti ini, kerbau hanya mau istirahat sebentar karena hari masih gelap. Nanti kalau Tuhan datang untuk mengajak bekerja, dia akan bangun karena dia merasa lelah. Itu ceritanya loh, kenapa sampai ke Tuhan seperti itu. Sedangkan Tuhan juga nggak mau bertanya terlebih dahulu karena sudah geramnya. Akhirnya Tuannya menyesal. Karena selama ini bekerja sama dengan kerbau-kerbaunya rajin, kerbaunya tekun, bekerja dengan sekuat tenaga. Salah kaprah wis saudara. Bukankah acap kali kita juga sama? Peristiwa ini opo
sepanjang jalan dadi opo. Yang lebih hebatnya lagi nggak mau konfirmasi. Ayo kita mau belajar ya. Sebab ini zaman yang penuh dengan hoax. Kita mau jadi orang Kristen yang gak gampang percaya. Contohlah Ayub. Ayub itu mengkonfirmasi segala masalahnya dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri dia konfirmasi. Dalam Ayub 42, hanya dari kata orang saja. Aku ini mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang. Dia dengar sendiri dari kata orang tentang Tuhan. Tetapi dia konfirmasi sendiri dengan Tuhan. Dan dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat. Sekarang hidupku sendiri mengerti. Bukan lagi dari kata orang. Tapi aku sendiri mengalaminya bersama dengan Tuhan. Ya kita mau seperti ini. Maka kalau kita mengkonfirmasi tentang suatu masalah kebenarannya, suatu informasi kebenarannya, maka yang ada itu ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan kau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-13b, lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawai. Apa yang didapatkan Ratu Syeba selain kekayaan-kekayaan yang diberikan Salomo? Apa yang dia dapatkan? Ketenangan. Ketenangan, kepuasan. Dan tidak timbul asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat, stigma-stigma, penilaian-penilaian yang negatif. Dia pulang. Kalau hidup kita mau tenang, mau puas, ayo kita belajar konfirmasi. Sesuai dengan apa yang kita dengar firman Tuhan tadi. Mari kita buka dalam Amsal. Amsal 18 ayat yang ke-17. Amsal 18 ayat yang ke-17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Nah, kalau dalam terjemahan lama, pembicara pertama dalam suatu masalah nampaknya benar. Ya toh saudara? Mas Deni itu loh Angga maling. Pembicara pertama berbicara kepada Deni. Itu loh Angga maling. Deni melihat. Kok kayak nampaknya benar ya? Apa iya yo? Bisa jadi juga. Nampaknya benar. Masih nampaknya. Tapi kalau sudah kepencut ikut, ya berbahaya. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkara. Orang lain ini siapa? Bisa yang mendengar informasi dari pihak yang pertama, Deni Angga itu lo maling. Dia memposisikan sebagai orang lain. Dia enggak asal percaya, dia akan selidiki. Ini hanya contoh saja. Dia datang untuk menyelidiki perkara. Atau Deni sudah cerita, aku dengar dari si A ini loh, katanya Angga itu maling. Orang lain mendengar. Jangan percaya sih, ayo diselidiki. Ya. Ketika berita sudah menyebar, yang lain menyelidiki.
untuk menemukan apa kebenarannya, menemukan apakah itu benar atau salah. Maka dari itu Amsal merindukan kita menjadi orang-orang lain yang menyelidiki perkara. Saudara, saya percaya jemaat Tuhan memahami akan itu. Karena seringkali ketika kita mendengar informasi dan kita sebagai penerima informasi menganggap pembawa informasi itu sepertinya benar. Tapi kalau saudara kita mau belajar untuk menyelidiki terlebih dahulu, pasti kita akan menemukan mana yang apakah itu benar, apakah itu tidak. Mari kita lihat kesaksian Dr. Lukas. Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia. Theophilus itu, Theo itu Tuhan, Philus itu Vivialus, bukan itu ya. Theophilus, Theo itu Tuhan, Philus itu dari kata Philea adalah teman atau saudara yang dikasihi Tuhan yang mulia. Banyak orang telah berusaha, perhatikan, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Nah, mereka ini siapa? Banyak orang yang telah menyusun suatu berita itu tadi, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya. Dr. Lukas ini mendengar kabar dari saksi mata dan pelayan firman pada masanya. Diberitahu tentang segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentunya tentang siapa? Tentang Yesus. Ya. Ketika dia mendengar berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita pada waktu itu, selain dia mengumpulkan informasi, menerima informasi, dia menyelidiki. Dia meneliti. Bahkan dengan detail, dengan seksama. Ini dengan detail, dengan penuh kehati-hatian. Kalau saudara lihat kata seksama di kamus itu, penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Dia teliti peristiwa-peristiwa itu. Dan setelah dia mendapatkan keotentikan peristiwa-peristiwa itu, dia baru memutuskan, mengambil keputusan, seperti tadi, untuk membukukannya dengan teratur. Jadi dibukukan, ditulis dengan teratur kronologisnya. Dengan tujuan apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi teliti dengan seksama. Dapatkan peristiwa itu dengan detail, kronologisnya ya opo, baru sebarkan. Saya percaya jemaat Tuhan paham akan hal ini. Ini penting untuk kehidupan kita. Kalau kita jadi orang tidak gampang mengkonfirmasi, bahayanya terjadi
pemecahan belah. Jadi orang-orang yang seharusnya mempersatukan tetapi menjadi pemecah belah. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan? Tentunya bukan. Di sekolahmu, di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di lingkungan masyarakat, di gerejamu, apabila ada informasi yang masuk, konfirmasikanlah terlebih. Karena posisi kita harus mengerti. Ketika kita terima informasi, posisi kita di tengah. Bukan pengikut si A, bukan pengikut si B. Di tengah untuk menetralkan. Bukan untuk mengompori, membubuhi bumbu, atau menjatuhkan yang sebelah. Atau ngompori sini supaya ini dan ini kacau. Kita tertawa terbahak-bahak. Karena posisi kita ada di net. Dan ketika Lukas mendengar peristiwa dari banyak orang dan memberitahukannya kepada orang lain, dia ada kemenangan. Lukas ada kepuasan. Dia tidak ada beban, tidak ada masalah, tidak ada ketakutan. Bukankah kalau kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya dan sampai ada yang menyelidiki tahu kebenarannya, apakah kita tidak malu? Lukas apakah malu? Dan sekarang kita pakai untuk mengetahui kebenaran tentang Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sama-sama kita panggil berdoa. Apapun, dimanapun marketplace kita, dimanapun kita berada, ya kita mau belajar mengkonfirmasi. Dan seperti jemaat mempercayakan kami untuk mengurus LED TV, kami telah kerjakan dan pertanggungjawabkan di hadapan jemaat maupun di hadapan Tuhan. Ya, ada saudara memberi, ada bukti, dan saldonya masih ada, dan kita jadikan itu modal utama untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Saudara yang memberkati pelayanan ini, saudara yang menikmati sendiri. Puji Tuhan, bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku.
sepanjang jalan hidup kita. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus penopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus, oh berjalan dengan Yesus, dengan Yesus pembimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Nyanyikan dari awal pujian ini. Bimbinglah daku, ya Yesus. Terima kasih. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus pembimbingku, tanpa Yesus, oh haleluya, bukan jatuh. Oh haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus, oh haleluya, menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur kita punya firman Allah yang lengkap. Firman Allah yang memperlengkapi perjalanan hidup kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah arah, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita semua penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh keberdosaan. Namun Tuhan dengan kasih-Nya memberikan firman-Nya, supaya kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari keadaan kita sebelumnya. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan percayalah firman Allah Roh Kudus akan memampukan setiap hidup saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya.
Kita mau belajar menjadi informan-informan, pembawa informasi maupun penerima informasi yang benar. Firman Allah katakan, berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Kita bisa mengatakan orang lain benar, karena itu kita. Kita bisa mengatakan orang lain lagi benar, karena kita. Dan kita pun percaya Tuhan telah membenarkan kita. Dan kita menyandang status orang benar. Bukan berarti tanpa kelemahan, bukan berarti tanpa kesalahan. Namun biarlah kebenaran Allah selalu memimpin kita dalam kebenarannya selalu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini terus bertumbuh ke arah pengenalan akan Engkau. Mampukan kami bersama untuk menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Yesus yang selalu beserta, menuntun, menopang, memimpin langkah kami untuk kami tidak tersesat. Segala kemuliaan bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Langsung persembahan yang kedua kita jalankan. Mari kita akan angkat pujian Anak Allah Yesus namanya. Haleluya.
kami serahkan persembahan jemaat Tuhan pada pagi ini, pegang mbah-mbahmu ya Tuhan, berkorban pertama maupun kedua, tangan karapan syukur 1/10 kembalikan pada saat ini. Tuhan kiranya balas lipat kali ganda. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk latihan pujian nanti kaum muda ya, tinggal untuk latihan pujian. Lalu informasi yang benar seperti kemarin lusa, saya pas di depan, loh Yohan ini kok sama Iis kok nuntun Pina. Saya opo kesambet, saya ke belakang, terus kesambetnya opo sih nggak apa? Lawang Pina kecelakaan di daerah apa dekat TGSJ pakai Saki. Nah itu informasi yang benar ya. Jadi saya kaget. Saya kalau dengar apa jemaat atau pokoknya apa saja kecelakaan itu, waduh saya jurusnya ini. Jangan-jangan yang dibonceng mental. Itu kalau di depan kadang ijek bisa mengendalikan. Kadang-kadang yang di belakang itu apalagi kalau enggak pegangan gitu. Karena saya lagi dibonceng sama lo sama Angga, apa bangkeannya anak saya pegang. Nanti kalau ada sesuatu saya bisa berjaga-jaga. Itu katanya malah enggak pegangan. Akhirnya apa? Yang dibonceng Pina masuk di bapak ya, bapak mental ya, enggak sempat ngerem. Sekarang kendaraan kan matic, ngerem mendadak sedikit, ya, sudah, wah, naik banter, wah, waktu saya tidak wani numpak itu kendaraan ada Beat, ada Vario, apalagi Vario, waduh, saya lebih baik mancal sepeda. Siapa yang mau belikan sepeda saya, sepeda pancal, saya tak olahraga ya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati ya. Itu informasi yang benar ya, puji Tuhan seperti firman Allah. Ya, itu aja ya. Kita ambil yang benar, yang positif saja. Bukan yang negatif, tapi yang positif. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Jemaat Tuhan di Tunggul Permanu pasti ya, melakukan yang positif saja biar diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya, puji Tuhan. Hari-hari ini ya, kita tambah sedikit nyanyian nih yang lama-lama tapi yang hafal saja ya. Kalau saya lihat, saya sendiri ya, kalau mau pasti lihat situ, loh, di sini enggak ono ya. Ini saya sih sama Mas Yudi setel sih ada lagu nih. Tapi kalau sini, loh, gak ono. Gimana ini dah ya, jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Dengan kerja cepat ya, saya ajak dengan kerja cepat apa ya, kurang lebih 10 tapi ini ya. Kurang lebih 10 juta ya. Kalau nunggu lampu, ya lampunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada, datang. Nah, kita susah nyanyinya sudah penak-penak ya, sudah ini ya, sudah macet ya. Saya cuma berdoa Tuhan supaya lampu ini yang pas, yang ada dengan secepatnya. Tapi apa daya ya, kalau lampu itu tidak ada ya, mau tidak mau ya, kita harus ya, saya katakan bergerak ya, dan bergerak cepat. Dan saya ajak ya, jemaat Tuhan di Tunggul Permanu mau yaitu bekerja dan bergerak cepat untuk kita mendapatkan ini ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa nomor 1 supaya Tuhan kirim berkat ya, puji Tuhan. Yang lain saya kira ya ibadah ya berjalan teruslah ya. Doa kaum muda, doa umum, doa Jumat, Kamis tengah minggu, Sabtu latihan musik ibadah kaum muda, dan minggu pagi, siang ibadah raya. Terus ya, berjalan terus, tidak ada perubahan. Tuhan Yesus berkati. Bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Kita akan tutup dalam ibadah pagi ini.
pada akhir kebaktian pagi hari ini, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Allah, berkat-berkat kebenaran firman-Mu, supaya kami mengambil yang benar, yang positif, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang sudah hadir pada pagi hari ini bersama-sama ya Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau dalam ibadah awal, akhir, pertengahan sampai akhir ini. Bentar kami akan meninggalkan tempat ini. Allah menyertai kami seluruh jemaat-Mu, bungkus dengan darah Kristus. Kami tetap menjaga dalam kesehatan dan kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Ikur Tuhan, latihan kaum muda Tuhan juga berkati. Kami serahkan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan berkati semuanya ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Ini ucapan syukur doa yang kami naikkan kehadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini. Tuhan hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah kami terima bersama-sama berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub di dalam kehidupan kami, dan kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara semua. Amin.